like a hurricane to my heart, too far away. See the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there. Day has passed like a hurricane to my heart, too far away. See the lights on the other side. I'm going to get there and hope we will meet there. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini gua Gary dan juga ada dari MLD, ada Mas Yufi gitu ya. Di sini kita match antara Venom dengan Kaval atau Kartavala di Telkomsel Festival yang diselenggarakan di Mall Ambarukmo, Yogyakarta. Yang disponsori oleh ada Digital Lifestyle, ada Dunia Game, ada Telkomsel, ada Halbert, ada Razer, ada Intel, ada Dell, ada Patriot Memory, ada Gomer, ada Evolve, dan juga ada MSI. Oke, ini hari keempat buat teman-teman yang ada di sekitar Jogja dan juga yang ada di Mall Ambarukmo, baik di lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan lantai 4. Silakan merapat ke lobi utama. Kita ada acara bareng-bareng di sini. Kita menonton bareng, kita bermain bareng, dan yang pastinya kita seru-seruan bareng. Hari ini hari match terakhir ya untuk babak penyisihan. Jadi besok dilanjutkan ke babak 8 besar. Oke, apa kabar nih Kokester gua kali ini?
Halo, gimana Mas Giri? Oke, gue kali ini biasanya sama temen gue ya, cuman kali ini kita berotasi gitu ya. Oke, kali ini gue sama temen gue yang mungkin bisa dibilang kita baru ketemu di Jogja gitu ya. Kita senang-senang di sini. Jadi gimana? Setelah 4 hari dengan tim-tim yang sudah bermain, menurut lu siapa yang kira-kira bakal bagus banget mainnya nih, bakal menonjol banget dari kualifikasi LAN? Nah, kalau dari tim yang lumayan shining itu menurut saya dari Venom Mas. Venom sendiri itu dari Dota 1 dan mereka kebetulan sudah lolos dari kualifikasi. Ini mungkin ada lagi dari All Star dan juga dari The Prime KC. Itu mungkin yang dari offline kualifikasi agak membahayakan ya buat diperhitungkan kayak musuh yang kuat juga. Ya, memang benar banget gitu di sini. Memang kalau kita tahu sendiri kan TPGC sendiri sudah malang melintang gitu ya, pengalaman malang melintang, sedangkan untuk beberapa ada All Star memang beberapa kali juga ikut di turnamen online, dan juga untuk si Venom juga kemarin kalau salah Rampage ya, ada satu Rampage kemarin gue lupa antara Venom atau Kartal Valhalla itu atau Kaval. Itu Venom kayaknya Mas. Kemarin aku lihat juga base-nya itu Venom. Oke, jadi kita harap hari ini Dan mungkin ada kebetulan, ya kenapa? Dire team pick. kebetulan kemarin Venom ini sempat sama agak kesusahan sebenarnya karena ketemu tim Wolf juga dari Jogja, itu masih agak misterius juga, dan tapi akhirnya Venom bisa lolos dari tim Smurfnya itu, sampai sekarang mereka bisa lolos sampai sini. Iya, kita berharap kali ini ada Rampage lagi gitu ya, karena kemarin kita ketinggalan Rampage di big screen, jadi kita harap bisa menampilkan Rampage di big screen, karena memang Rampage jarang banget kita lihat, dan bahkan cuma satu kali di selama penyisian LAN itu sendiri gitu. Yes, semoga kita bisa lihat Rampage lagi di kali ini ya Mas ya. Saya mengharapkan sekali itu Rampage mungkin dari carry Venom, atau mungkin Valhalla sendiri bisa mengejutkan kita dengan Rampage. Tapi itu mungkin kecil kemungkinannya Mas bakal terjadi. Iya, memang agak susah karena Rampage perbandingannya juga bisa dibilang cukup jauh presentasenya. Oke, kita sekarang kembali ke dalam in-game gitu ya, karena dari tadi kita sudah mengomongi review beberapa hari dan juga review tentang turnamen ya. Kali ini kita akan membahas tentang draftnya gitu. Di sini ada Ben Sladar, Wind Ranger, OD, dan juga Dead Prophet. Menurut lo gimana nih? Buat perspektif pasti support ya. Cuman kalau band mungkin kita lihat dari masing-masing hanya ngeband hero-hero yang mereka takuti. Dan kebetulan dari masing-masing tim pun juga masih memilih support untuk first pick-nya. Jadi kita belum bisa menentukan bagaimana role yang akan diambil oleh kedua tim ya Mas. Oke, memang kalau dilihat dari segi band yang ditakuti, Dead Prophet salah satu hero yang menakutkan setelah update patch terbaru gitu. Karena memang Dead Prophet kalau gue bilang sampai sekarang ada banyak yang belum bisa mengcounter hero Dead Prophet, karena cukup susah dengan darah yang bisa kembali penuh lagi setelah ultinya selesai. Kemudian juga setelah update dia ultinya itu ghostnya nambah banyak dibanding patch sebelumnya gitu, sebelum update dia. 5 seconds remaining. Kemudian dari tim kedua tim di sini ada Fenge dan juga Earthshaker gitu ya. Untuk Fenge full sendiri, di sini mungkin bisa jadi core juga, karena ada beberapa tim yang menggunakan Fenge sebagai core. Salah satunya bisa dibilang kayak Virtus Pro atau Empire sendiri saya menggunakan Fenge full sebagai core carry gitu. Kalau menurut saya sendiri Mas, ini mungkin bisa jadi trik dari Venom karena sekarang lagi agak zaman juga Dire team pick. sebagai carry, karena mungkin agak terlalu beresiko kalau membuat Fenge sebagai carry. Dan pick kedua dari Valhalla sendiri sudah pilih carry untuk mereka ya Mas. Iya, Gyrocopter memang kalau bisa dibilang ada dari Kaval sendiri akan bermain dengan combo Areon Effect gitu ya, AoE, ada Earthshaker dan juga ada Gyrocopter. Standar memang klasik sudah sering banget gua lihat sendiri pribadi, gua sering banget ngeliat ada combo Earthshaker Gyrocopter dari turnamen LAN maupun offline sendiri gitu. Gyrocopter dengan cooldown, kemudian ada Earthshaker itu dia menggunakan visor dan juga ada Echo Slam. Di sini bagus banget untuk melakukan combo. Kemudian dari Venom, second pick adalah Kyopi. Bisa dibilang hero ganker early yang cukup bagus dan juga ultinya pure gitu. Ini mungkin kalau pick ketiga nanti dari Valhalla ditambah Draxir Battle, ini kayaknya cukup. Iya, memang
ada beberapa banyak combo ya yang bisa digunakan dari Kaval sendiri. Bisa bermain ada Daxir, Magnus, 5 kemudian seconds remaining. si Disruptor juga bagus kalau gue bilang. Cuman sekarang adalah waktunya band pace gitu. Jadi Venom mungkin akan bermain aman dengan hero-hero yang kemungkinan besar kombonya cukup bagus digabung dengan hero yang sudah dipick oleh Kaval di sini. Ini kemungkinan dari pick ke berikutnya dari kedua tim mungkin agak mengerikan sebenarnya kombonya, karena dari kedua tim sendiri kuat mas. Dire team Kita lihat back. dari match-match sebelumnya pun mereka belum pernah tidak terjadi combo gitu loh mas. Mereka selalu berhasil dan itu sangat perlu di Iya, memang di sini sebenarnya 10 dari seconds dua tim remaining. juga kalau gue lihat sebenarnya bisa combo juga karena ada Kyopi. Kyopi bisa dibilang 5 ultinya seconds AOE. remaining. Jadi bagus banget untuk melakukan combo di situ. Tapi di sini Templar di ban oleh Venom. Gue bilang apa ya? Gue juga mungkin bisa dibilang takut Venom takut ke counter sama Templar di sini karena bisa di beberapa match sebelumnya Templar agak mendominasi di turnamen ini gitu. Kemudian dari Kartal di sini yang di ban adalah Kunkka. Dengan ultinya Kunkka memang yang baru upgrade juga cukup bagus, dan ketika bermain Kunkka, seorang player bermain Kunkka bagus, dia bisa melakukan X-Pack sendiri, bisa membalikan, dan di situ ada combo dengan VG, ada Swap, ada Magic Missile, kemudian ada Armor, dan juga ada skill 3 yang memang Vengesaurus itu menambahkan damage baik ke Kyopi ataupun hero-hero lainnya. Reserve time. Ini band keempat dari Venom sendiri menakutkan mas. Mungkin mereka takut dengan hero yang lagi booming sekarang ini sebagai Void. Void kan sekarang lagi sebagai offlaner, itu mungkin mereka gak takutkan oleh Venom karena skill baru update-nya cukup mengganggu mas. Ya, memang benar banget di sini si Void ya, kalau kita lihat setelah update dia bisa melakukan kalau gue bilang kayak silent ya, mirip dengan bukan silent, apa ya, gue bilang EMP-nya Nuk gitu kan. Jadi EMP karena memang dia bisa mendisabler atau menghentikan cooldown dari skill cast. Kebetulan dari Venom di sini sudah ada Kyopi, ada Venge, dua hero yang menggunakan cast, spell cast. Jadi kalau misalnya dia terkena skill dari Void, mereka akan kekacauan, dan si Kyopi sendiri nggak bisa melakukan blink untuk melakukan safety gitu. Bagus sekali mas itu 10 mas, seconds alibi ya. remaining. Mungkin Venom sudah akan jauh-jauh dari kaptennya sendiri. Dari pick ketiga dari Valhalla ini mungkin akan milih mid laner mas, sebelum keburu diambil oleh Venom. Kira-kira hero apa mas yang diambil oleh Reserve Kaval? time. Kayak middle ya? Zeus. Zeus di situ ada Zeus yang Dire diambil team oleh kapal ya. Langsung Zeus, mengambil ya, langsung mengambil Zeus karena memang ada rampage yang kemarin dilakukan oleh Zeus gitu. Iya. Mungkin akan mengulangi mungkin- hal yang sama di sini. Iya, ini bisa jadi terjadi mas. Dan kebetulan Zeus kan belum tahu ya mas, kita dia bakal ngambil mid atau offlane, kita belum tahu. Tapi kemungkinan besar sih Zeus sudah pasti di mid lane. Kalau yang di offlane bisa Earthshaker ataupun nanti ada hero lain gitu. Kemudian ada band Silencer, dan terakhir yang diambil dari third pick di Venom adalah Spec. Seorang hero pure carry yang kalau gue bilang membutuhkan farm, membutuhkan space di sini untuk Venom. Jadi agak berbahaya, agak riskan, agak beresiko untuk Venom karena ketika Kartal Valhalla atau Kaval sendiri bermain dengan cukup cepat atau early, di sini Spec akan kesusahan karena dia adalah tipikal hero yang bermain dengan late gitu. Kalau dari saya sendiri, menurut saya dari kedua tim sudah punya hero global, jadi agak aman. Apalagi kalau hero-nya jadi support, itu bahaya lagi mas. Tapi kayak nggak bakal sih jadi support. Dan sekarang pick keempat dari Venom masih milih-milih. Menurutku Venom 10 bakal milih seconds remaining. over spec, atau mungkin kerjaannya cuma stacking aja buat 5 spekternya. seconds remaining. Tapi kita belum tahu ya, karena masih ada offlaner yang belum dipilih dari Venom. Iya. Reserve time. Memang di sini kalau gue bilang si Venom butuh hero disabler yang sifatnya area gitu kan, AOE. Bisa Senta, bisa oke, ternyata Tus yang diambil kalau gue bilang cukup bagus untuk nge-gank dan juga untuk save ya, karena dia bisa menyelamatkan temannya dengan ice ball, snowball. Dengan snowball. Tapi di sini sendiri ini saya sebenarnya agak mikir mas. Dari Kaval sudah memilih di Tuhan, tapi mereka masih berani, masih ngambil resiko untuk memilih Tuskar. 5 Jelas kalau seconds misalnya remaining. kita dari tim lawan punya Disruptor, Tuskar pun akan susah untuk masuk. Apalagi Spectre Reserve itu time. sudah dikontrol Disruptor, mungkin harusnya mereka nge-ban Disruptor sejak awal ya.
Ya, memang ada beberapa pilihan di sini dari kedua tim gitu ya. Untuk Venom sendiri kalau gue bilang dia ngambil tools itu mungkin dengan snowball ya, dia bisa melakukan save untuk menyelamatkan paling nggak dia menyelamatkan spek, mendelay class hit supaya spek bisa spectral dagger dan juga lari gitu. 10 Iya bisa seconds jadi juga remaining. mas, cuman kita belum tahu tuh sekarang bakal roaming atau offline. Karena kalau jika dia mengambil offline mungkin agak butuh waktu lama untuk ngegeng agar timnya bisa mendapatkan skor mas. Iya, oke di sini kita ke last band ada Magnus dan juga ada Daxir, dua typical hero AoE ya. Dari Venom ngeband si Magnus bagus untuk melakukan combo dan juga Daxir untuk combo counter. Tapi di sini di last pick adalah Earth Spirit gitu. Tidak terduga sekali ya mas, Spirit kan. Dari kemarin padahal sudah beberapa tim menggunakan Spirit, tapi masih saja Spirit masih kunci dari permainan gankingnya itu mungkin dari Spiritnya mas. Ten seconds remaining. 5 seconds Pick remaining. terakhir untuk Venom ya mas, kita lihat bakal milih apa ini. Apakah itu sekarang menjadi sport atau mungkin offliner kita belum tahu. Gini, Earth Spirit memang hero yang itu kayak Nature Prophet untuk counter ya. Kalau gue bilang dia mencoba melakukan split dengan adanya spek sendiri, bagus kalau gue lihat karena Nature Prophet kalau misalnya dia bisa melakukan towering, dia bisa membuat pertahanan ke kapal sendiri agak kocar kacir karena terfokus ke Nature Prophet. Kalau saya pikir dari tim Venom sendiri sudah punya dua hero global mas. Tiga hero lainnya bisa ngegeng dengan mudah jika dua hero lainnya adalah global mas. Seperti Dr. Robert bisa gabung dengan temannya kapan saja dia mau. Dan ini mungkin agak menyulitkan untuk Kaval ya mas. Ya memang kalau dilihat-lihat si Venom sendiri dia menggunakan klasik atau standar ataupun combo lama sebenarnya. Di situ ada Nature Prophet dan juga Spike. Kebetulan Zeus juga salah satu kombonya, cuman Zeus dipick oleh tim Kaval. Jadi sudah diambil dulu oleh lawan gitu. Sayangnya memang ketika ada combo 3 hero baik Spike, Nature Prophet maupun Zeus sendiri bisa dibilang akan ada 1 atau 2 hero yang bisa dipastikan untuk mati gitu. Dan jika game terjadi, Tank sudah tidak bisa dilawan lagi menurut saya mas. Venom sendiri pun akan kesusahan jika dari tim Venom memiliki Spectre dan Prophet. Apalagi kalau QAP sudah punya Ganim, ultinya akan pure mas. Sangat menyulitkan sekali ntar di akhir game. Iya benar banget. Oke di sini dari kedua tim akan mencoba mengamankan bounty rune, jadi tidak ada percobaan untuk melakukan ganking atau kill di awal di sini. Dari Kaval mengambil rune di atas dan juga dari tim Venom mengambil rune di bawah gitu, sama-sama mencari rune dan bermain safe di sini. Di sini Earth Spirit mengambil solo soft lane ya mas ya. Iya memang agak bisa dibilang ini ya, karena lawannya dari Venom dia ngambil spek, jadi mau nggak mau cara untuk meng-counter spek adalah jangan dikasih farm di early. Jadi pilihan dari Kaval sendiri menggunakan 3 hard lane atau Harasser 3 lane di top lane sendiri itu bagus untuk meng-counter si spek, karena spek akan kesusahan, terutama di sini adalah Gyro dan juga Disruptor gitu. Mereka sepertinya takut sekali Spectre ya mas ya, sampai mereka rela untuk ke atas yang mungkin agak susah untuk dilakukan, apalagi Spectre yang susah untuk diganking seperti sekarang. Dia bisa berdekat kapan saja selama mananya masih ada, dan Scar sendiri bisa mengcover Spectre kapan saja seperti yang Mas Gary bilang. Di 3 lawan 3 agak berat, dan di bawah pun save lane Earth Spirit bisa mendapatkan XP dan uang cukup mudah mas di sini. Iya, memang kalau dilihat-lihat di top lane itu memang kombonya bagus ya. Ada Earthshaker yang bisa mencoba memblocking, kemudian Disruptor dengan Glimpse otomatis walaupun spek melakukan Spectral Dagger dan lari bisa dibalikin lagi, dan kalau gue bilang itu bisa fix untuk melakukan kill gitu, terutama untuk Gyro dapat duit juga. Untuk di bottom lane kalau sementara mungkin tergantung dari kedua player ya, terutama dari si Nature Prophet. Kalau misalnya Nature Prophetnya cukup pintar, cukup lihai, dia bisa mendapatkan duit yang cukup banyak dibandingkan si Earth Spirit gitu. Di sini agresif sekali Disruptor dan Earthshaker-nya. Sedangkan kedua support yang harusnya menjaga Spectre di sini
mungkin mencoba untuk ngegeng sekarang. Kalau menurut saya seharusnya lebih baik kalau mereka itu spekternya, karena spekternya mungkin agak Oke, di mid keberatan di di situ sini. ada Fengi dan juga Datus. Ada Kyopi langsung blink, ada slow, ada magic missile, ada shot right click di situ. Harus berhati-hati right click. Zeus jadi terjebak tapi dan nice sekali first blood di situ, tukar satu dengan satu orang di situ. Fengi support yang harus mati dibunuh oleh Earthshaker, tapi Zeus juga berhasil dibunuh oleh Kyopi terlebih dahulu kalau gue lihat tadi. Jadi memang masih menguntungkan untuk tim Venom karena si Fenge support ditukar sama Zeus yang sebagai mid lane, tapi di sini posisinya Tus dikejar juga, posisinya berhati-hati karena Tus di sini tidak punya darah, tidak punya skill, tapi memang dia bisa mendinai kerosan, cuman dia lari ke arah safe lane. Di sini kebetulan si Asekar kekurangan mana untuk melakukan visor, jadi bisa save saja, tapi ternyata ada skill yang ditendang oleh Spirit dan cantik sekali 2-1 di sini, luar biasa. Aimnya bagus sekali batunya ya Mas ya, mungkin juga main FPS kayaknya nih Mas. Iya, memang mungkin main FPS juga, jadi bisa melakukan headshot kalau bilang ya, ataupun main bola, dia jago jadi striker di sini. Ini kedua supportnya sudah lari ke tengah, dan di sini hero-nya by one farming sama Spectre, tapi karena perbedaan range dan melee mungkin agak kesusahan untuk Spectre-nya ya Mas. Iya, benar banget. Tapi ada untungnya juga tadi kalau dibilang-bilang ya, karena si Spek bisa dapat farming karena ditinggal supportnya gitu kan. Dia sekarang jadi 11 lasit. Padahal di awal dia cuma beberapa lasit karena dia kalah jauh di Haras dan dibilang di zone out sama support dari tim Kaval. Sini di bottom lane sendiri Vegeful berotasi ke bawah membantu Nato Prophet. Iya, mungkin mereka akan mencoba untuk ngegeng. Ya, membutuhkan Tuskar di sini, sedangkan Tuskar sedang membantu Spectre di atas ya, Mas. Ya, memang jadi kalau dari Venom di sini dilihat-lihat dia bermain dengan 2-1-2 atau standar lane untuk permainan normal ataupun rank secara biasa. Sedangkan dari tim Kaval dia bermain dengan 1-1-3 dengan satu hero sebagai rotasi gitu. Di sini hampir mati tadi. WKOP-nya kurang satu skill lagi dari Zeus, tapi Zeus ini juga sekarat. Mereka akan berebut rune. Kyopi di situ mengejar Zeus, ternyata ada Shaker di situ, right click terakhir dari Zeus. Kok bilang bagus banget ya, ada follow up yang tidak diketahui kalau gue bilang agak nafsu. Dan di top lane di situ Tus juga mencoba membantu si Spek juga harus mati oleh gyrocopter di atas, jadi kerugian besar untuk tim Venom di sini. Bagus sekali di sini Mas tadi. Mereka bisa terjadi peperangan dengan samaan, mungkin agar menghindari 5 hours dari supportnya. Jika terjadi kedua orang bersamaan, support bingung untuk tele ke tower. Dan di sini bagus sekali peperangan setelah dibuka satu di mid. Mereka mencoba untuk membuka atas, dan itu kebetulan memang sudah direncanakan, saya kurang tahu Mas. Ya, karena memang di sini kalau tadi kesalahan dari Venom gue lihat adalah si Kyopi-nya agak memaksakan diri, dan memang tadi si Earthshaker gitu ya, dia datang dari posisi dark side yang memang gak kelihatan. Pas banget si Kyopi itu kena disable dari si Zeus, jadi kestun dan follow up yang bagus langsung di visor. Untuk di top lane sendiri mungkin agak offside ya, untuk speknya sendiri agak offside. Combo dari Di sini terjadi Disruptor. peperangan di bawah Mas. Oke, kita ke bawah di Kita situ lihat di langsung. bawah. Ada batu, ada ulti, ada right click dan double kill dari Zeus. Di situ langsung saja melakukan ulti, melakukan safety. Walaupun Fenge tadi sempat mendapatkan kill ke Disruptor, cuman sayangnya 2 ditukar 1 itu nggak terlalu bagus. Apalagi mid-nya dapat double kill di sini. Seharusnya tadi Naturapnya sudah ikut perang ya Mas, sebelum dia dibuka untuk dibunuh. Oke, di mid tadi ada mencoba geng. Ya. Ya. Sudah menggenggeng dulu. Oke, di mid tadi kita lihat sebentar hampir mati si Zeus karena ada kesalahan dari ice shot-nya Tus yang nggak nyampe, kemudian agak miss klik ya dari si Kyopi, miss memaksakan diri untuk melakukan ulti dan nggak terlalu berefek karena agak jauh. Ya, di sini seharusnya menurut saya dengan Naturapet yang sudah punya power trade dan bracelet, harusnya sudah mulai bisa menggengging, apalagi dengan Tuskar dan Fenge di sini. Nah, belum terjadi hal-hal yang agresif. Ya memang si Venom ya dia butuh smoke karena ada
paling nggak VG sama Tus dia bisa melakukan smoke ulang. Sini ada smoke yang hanya dilakukan oleh Zeus. Ada stun ke arah VG full spirit. Ada Zeus juga datang follow up di bawah. Right click sedikit lagi dan dominating dari Zeus di sini 3 kill. Cukup gampang untuk Zeus karena memang dia tadi VG nggak bisa lari ya. Sudah susah mas, kalau sudah kena nempel sama Art Spirit itu sudah susah. Lagi juga ada Ya di sini Victor lagi-lagi Ini gue Gurion. potong ya, sorry gue potong. Karena di sini lagi-lagi tadi hampir saja gitu ya. Art Spirit sini bermain cukup cantik ya, kalau gue bilang cukup bagus, cukup ciamik karena dia melakukan stun atau menendang batunya sendiri cukup pas dan bisa dibilang dia memiliki combo yang bagus dengan hero-hero yang ada di tim kapal sendiri. Ya, dan tidak terjadi apa-apa ya di Mas ya. Ya memang, Mungkin belum membuahkan hasil. ya agak susah memang bisa dibilang untuk melakukan ganking lagi gitu. Di middle sendiri Zeus yang tahan untuk mengkill KOP sendirian dibantu oleh Saga belakangnya dan mungkin juga untuk menghindari player kill di sini karena Irsagar dapat membantu sangat cepat dan efisien sekali. Ya di sini KOP, oh cukup terlambat visornya, dia masih bisa melakukan blink jadi agak bagus banget. Apa? Radiant's bottom tower has fallen. Di bottom lane kita lihat di sini Natur Prophet mendapatkan bottom tower, di sini cukup bagus. Kemudian ada spek rotasi ke bawah dengan ulti lakukan Spectral Dagger, ada teleportasi dari Natur Prophet langsung di-glimpse pulang ke belakang. Sisa cukup berbahaya untuk spek di sini, dia di antara pepohonan cukup berbahaya tapi dengan tren sendiri. Oh, Zeus melakukan skill 2 dan berhasil membunuh oleh Disruptor sayangnya dengan skill 1. Jadi memang bisa dibilang cukup menambah duit juga untuk si Disruptor. Dire's top tower is under attack. Oke, kita ke mid lane di sini. Ya. Ya maaf mas, tadi ada trouble sedikit di mic Dire's saya. top tower Ya, is nggak under masalah. Kita attack. santai-santai saja, kita have fun di sini ya. Di sini Dire's network top tertinggi tower masih is dipegang oleh under Furion ya mas ya, tapi dari Furion sendiri belum coba melakukan ganking. Apakah mungkin Furion bakal jadi carry mas? Oke, belum tahu ya, dia langsung ke drum dulu, jadi mungkin akan membantu Clash. Sebenarnya tipe ganking ya, join Clash. Di sini kita lihat di top lane ada cooldown dan juga ada Ice Ball di situ mengincar VG, harus berhati-hati dan juga situ right click terakhir justru mati kena cannon flank dan double kill untuk si Giro, tapi di sini juga iya Giro dapat double kill. Kemudian sini ada follow up juga dari belakang, ada Zeus, ada Spirit right click sedikit lagi dan double kill lagi double kill untuk tim Kaval. 2 double kill di sini, permainan cukup bagus dari Kaval. Di sini ada Spirit dapat double kill dan juga Giro dapat 2 Radiant's top double kill tower gitu. is under attack. Well play sekali dari Kaval sendiri mas. Dan kemungkinan bakal terjadi hal yang sama hingga ke depannya. Ini kalau Spectre tidak mencoba mencari space, dia sebenarnya greget nih kayaknya ini mas Spectre untuk ikut perang, tapi teman-temannya selalu maksa untuk cari space saja. Tapi belum membuahkan hasil dari Spectre sendiri, masih berada di network yang terbilang cukup di bawah mas. Ini Iya. bakal jadi hal yang berat untuk Venom. Ya, karena memang si Spek di sini ada di peringkat 4 terbawah dan dia sekarang bikin fokus ke Midas sepertinya karena agak kesusahan farm dan dia siap untuk bermain dengan late game dengan adanya Midas sendiri gitu. Hand of Midas akan membantu dengan late game. Kemudian sini ada rotasi dari Art Spirit dan juga ada Zeus. Art Spirit menggunakan Invis, jadi tidak terlihat. Di sini harus berhati banget kalau kau bilang dari Venom karena bisa ditendang ke belakang ataupun di-stun dari belakang. Jadi bisa dibilang akan easy kill gitu. Kemudian ada VG dari belakang juga ternyata mengincar Zeus, langsung saja belakang ulti tapi lebih cepat mendapatkan kill. Kemudian VG melakukan Hound right click di situ berhasil membunuh Zeus oleh, kemudian ada glimpse ke VG full spirit di glimpse run. Disruptor mendapatkan kill 2 ditukar 1 lagi 2 ditukar 1 di sini. Permainan dari Kaval follow up-nya cukup bagus dibanding dengan dari follow up Venom. Radiant Ya, structures di sini sendiri Dire's top tower has Natur Prophet sedang sibuk berjuang Dire's keras. middle Mungkin tower is under karena dia tahu dia tidak bisa bertarung banyak di peperangan di kelas seperti tadi ya. Dan tadi sebenarnya kunci dari peperangan tadi dimenangkan oleh Kaval karena Art Spirit-nya salahnya sangat tepat mas. Ketika pengen mulai mengeluarkan studi langsung mengeluarkan salad untuk IKOP-nya agar tidak bisa mengeluarkan skill. Dan itu sangat bagus sekali mas menurut saya. Ya memang benar banget, dan di sini Natur Prophet kalau dilihat
dia melakukan solo di bawah terus, jadi dia melakukan nge-push, dan di sini tier kedua di bottom lane sudah tinggal sedikit lagi darahnya, tinggal 221 lagi di sini. Jadi cukup bagus permainan dari Natur Prophet untuk mendapatkan tower dan juga menambahkan gold ke teman-temannya di sini. Ya, di sini sendiri disruptornya mungkin masih agak stay di mid ya. Sedangkan kalau misalnya dia coba ikut ke bawah, mungkin dapatkan level. Ultinya sangat penting, sangat jadi kunci untuk peperangan selanjutnya, Mas. Yes. Ya, tapi di sini si Disruptor masih level 5 ya. Dia masih agak ketinggalan level karena memang dia dari tadi mencoba membantu melakukan glim, membantu melakukan gank. Di sini kalau kita lihat dari tim Kaval sudah bersiap-siap di mid, sudah ada 4 hero di mid. Kemudian dari tim Venom sendiri ada 3 hero di sini. Dan kemudian di sini ada Zeus dari belakang bertemu dengan Kiopi, seperti ada Thunder. Hampir saja cuma di lightning bolt, jadi masih bisa melakukan gank dia. Di sini Zeus agak nafsu karena dia punya Ace, ada snowball, ada magic missile. Zeus posisinya berbahaya, ada Ace tapi ada stun, ada ulti. Right click sedikit lagi tapi di swap, dan nice sekali di sini permainan dari Venom Spirit. Walaupun kill spread tapi cukup bagus. Kemudian dan follow ada Echo Slime, hanya 1 hero mati dan juga sisa Kiopi killing spree di sini luar biasa. 3 hero mati ditukar oleh seorang Zeus. Luar biasa. Kemudian satu Prophet datang dari belakang, entah gua nggak tahu dia ngapain. Cukup di belakang berbahaya. Dan ada glimpse yang cukup bagus dibalikan ke belakang, kena visur dan juga mega kill untuk Spirit di sini, luar biasa dari Kaval. Dan Venom kalau gue bilang agak acak-acakan dia bermain follow up-nya, tapi di bottom lane tier kedua dari Kaval berhasil diambil. Radiant's top tower is under attack. Kemudian di middle lane sendiri tier pertama ditukar ya. Jadi mungkin ada pertukaran antara Kaval dengan Venom. Tier 1 ditukar tier 2 dan juga ada 4 hero yang mati dari tim Venom. Di sini Disruptor sebagai kunci perang juga ya, Mas ya. Dengan hanya 1 skill glimpse, hanya itu yang dibutuhkan untuk memenangkan peperangan. Apalagi sebagai ganking itu sangat berguna sekali. Dan jika bertemu Disruptor dan kawan-kawannya, sepertinya tidak bakal bisa berkutik banyak ya, Mas, untuk dari tim Venom. Iya bener banget, karena agak menyusahkan glimpse-nya, apalagi dimaksimalkan yang jaraknya cukup jauh. Apalagi kalau misalnya sampai Disruptor bikin Etherlance. Etherlance ini akan menambah jarak range dari skill itu sendiri gitu. Kemudian dari Natur Prophet di sini dia masih oke, dia mau bikin Orchid ya karena dia punya Oblivion Staff. Menurutku dengan adanya 2 global hero untuk Venom itu cukup membahayakan Disruptornya. Jadi kalau menurut saya sendiri, tim Venom harus membunuh Disruptor dulu baru melakukan sisanya, karena Disruptor cukup empuk di sini. Seharusnya bisa di solo kill sebelum peperangan terjadi. Iya bener banget, karena mau nggak mau hero support adalah hero yang paling gampang untuk dibunuh gitu. Hero support, terutama di Disruptor yang tidak punya item, dia support 5. Jadi kuncinya membunuh support lebih bagus daripada susah-susah melakukan quest, tapi agak kacau dan harus kehilangan hero. Di sini stacking dari tim Venom diambil oleh KOP ya, Mas. Kenapa menurut Mas ini kenapa nggak diambil sama speknya aja ya, Mas? Ya karena spek adalah carry ya, dia core yang bisa dibilang dia butuh farm banget. Di sini dia mau rush ke Radiance karena 1800 dia masih menyimpan gold. Jadi gue kira tadi dia bikin Midas hanya power trade langsung sepatu, tapi ya memang dia akan rush ke Radiance untuk melakukan clash dan membantu dengan Hound sendiri. Radiant's middle tower Ya, is under sepertinya bakal attack. terjadi trade tower di sini, Mas. Dire's bottom tower is under Ya attack. di bottom dan sama top lane ya sama-sama, tapi situ ada rotasi. Kalau gue lihat di sini ada Earth Spirit rotasi ke depan langsung menendang saya agak habis. Ada ulti dari Zeus, ada Hound juga, ada Echo Slime. 1 hero, 2 hero sekarat. Berhati-hati. Mega Spirit mencoba mau di block di sini, tapi ada swipe, ada glimpse dan 2 hero harus mati. Double kill untuk Anarchy untuk si Natur Prophet. Natur Prophet berhasil melakukan blocking dan nice sekali di sini, mungkin akan save dan yes, 2 ditukar 2 dan save. Kemudian di bottom lane di sini tower diambil oleh Giro dan kill tadi gue bilang seimbang gitu. Untuk net worth sementara berbeda 3100 dan juga untuk XP berbeda kurang lebih 4800. Jadi gue dibilang-bilang sebenarnya hanya kesalahan pada clash ataupun kesalahan pada geng gitu, hanya berbeda sedikit. Tapi kita balik lagi ke atas. Zeus ini terkunci, ada Natur Prophet dan juga ada Kiopi, tapi di sini ada pause yang gue gak ngerti kenapa, padahal seharusnya nggak boleh. Dan memang ketika ada clash di sini agak beresiko, agak riskan untuk melakukan pause. Bisa terjadi perundingan di sini juga, Mas. Cuman karena tidak ada yang DC, kita belum tahu ya kenapa terjadi pause di sini.
ketika clash sebelumnya tadi di sini Spectre sudah melakukan Haun, tapi dia masih stay di sini. Dan ketika dia tidak melakukan reality, dia memutuskan untuk teleport kembali ke Fontaine. Kenapa dia tidak ikut perang ya Mas ya? Dia nggak ada Hound ya tadi kalau gue lihat, dia nggak Hound, tapi mungkin dia save karena memang dia sudah nyimpen 2.300. Dia kalau kehilangan maka akan kehilangan, kalau gue bilang ada 330 gold ataupun dia tinggal duitnya 2.000 lagi. Karena dia farm agak cukup lambat dan juga cukup susah gitu di sini. Jadi paling aman adalah dia melakukan safety dengan bertahan dulu. Posisinya tim yang kalah mau nggak mau harus bertahan dibanding dia melakukan kesalahan-kesalahan fatal dengan melakukan kill ataupun gank yang berakibat justru kematian pada timnya sendiri di sini. Ya betul sekali Mas. Tapi dengan tidak adanya spek pun, dengan hanya Haun, itu bisa melakukan trading 2 lawan 1 ya Mas. Mereka mendapatkan 2 kill di sini Venom dan 1 kill untuk Kaval. Itu sudah cukup perlawanan yang baik, sudah mulai menunjukkan comeback di sini Mas. Iya bener banget. Ini ada nice killing spree untuk Anarchy di sini. Jadi Zeus juga tetap sudah fix mati karena memang tadi terkena scream, terkurung juga jadi fix dead atau fix mati karena kalau di sini agak jauh dari teman-temannya dan agak terlalu memaksakan diri untuk melakukan push. Iya, dan pause lagi ya Mas. Kita bisa tunggu sebentar di sini. Ya, lagi-lagi pas mungkin masih trouble-nya belum selesai. Jadi mungkin tadi hanya merelakan KOP untuk mati ya. Jadi biar nggak melambatkan gitu. Oke, game dilanjut lagi. Di sini ada spek di bottom lane ya. 2.600 gold, dia pelan-pelan naik karena ada pause lagi. Ini belum jelas ya Mas trouble-nya apa ini. Kita coba tunggu sebentar di sini. Oke, buat teman-teman, hari ini pertandingan terakhir yang ditampilkan. Jadi mungkin yang mau join atau mau nonton lagi besok di main event ya 8 besar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 di Mall Ambaruk Mall. Kita mulai pagi ya atau nggak salah. Oke, acara Telkomsel Festival sponsor Telkomsel, Dunia Game, Digital Lifestyle, kemudian ada Albert, ada Razer, ada MSI, ada Dell, ada Patriot, ada Gomer, ada MSI dan juga ada Evolve. Buat teman-teman yang ada di atas mungkin kalau misalnya di bawah nggak kelihatan jadi nggak apa-apa nonton di atas, tapi yang bisa nonton di bawah bareng-bareng bisa ngeliat pemain, bisa kenalan. Dan juga hari Senin besok ada tim dari kualifikasi online sendiri. Di situ ada Kanaya, ada Gamer Embassy, ada NND, Nasnet The Goyat, dan juga satu lagi siapa tim yang lolos dari kualifikasi online? Dari Expert Mas. Oke, Expert satu lagi. Jadi mungkin bisa teman-teman yang mau ada Monang, ada Navari, ada Y2K, ada Panda. Jadi yang mau tahu, mau kenal silakan datang besok di turnamen 8 besarnya gitu. Sampai final ya, besok hari terakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan karena event ini bisa dibilang event terbesar pertama pada tahun ini yang dilaksanakan di Jogja. Tapi nggak tahu akan ada event kapan lagi, jadi sayang kalau dilewatkan. Ya ini mungkin termasuk salah satu turnamen yang cukup besar dilakukan di Jogja, apalagi dilakukan di sebuah mall ya Mas ya. Ya Unpause dilakukan di sini, kita lanjut lagi ke permainan. Ya bener banget, game yang dilakukan di mall bisa dibilang cukup besar dibanding dengan game-game yang dilakukan di warnet. Karena apalagi hadiahnya dengan total prize pool sebesar 30 juta sendiri gitu. Kapan lagi bisa menang dengan total hadiah 30 juta untuk turnamen yang dilakukan secara LAN gitu kan. Apalagi di Jogja. Karena biasanya game-game yang hadiah prize pool besar dilakukan di ibu kota sendiri gitu. Iya, ini cukup menarik ya Mas. Orang-orang di luar kota datang untuk melakukan peperangan. Untuk melakukan pertandingan di sini Mas, maaf. Iya, oke, mungkin udah agak malam, udah agak lelah gitu ya di sini. Oke, kita lanjut lagi ke game. Di sini ada 3 hero di mid lane untuk tim Venom dan juga ada 4 hero dari tim Kaval di top lane. Mungkin akan mencoba mendorong creep dan juga mendapatkan tier di kedua di top lane. Sedangkan dari tim Venom Radiant's middle mencoba tower is mendapatkan under attack. tier pertama di mid. Dire's top tower Dan is under kebetulan attack. sudah ada si Spek yang punya Hound, jadi bisa memfollow up dengan Hound langsung. Ya di sini dari kedua tim sedang mengepush, Hound terlakukan. Ada Orchid, ada Snowfall dan dominating untuk si Nato Prophet dan ada Glimpse yang gue bilang cukup bagus melakukan glimpse ke Spek lari di belakang cukup jauh. Ada Visor yang 2 hero terkena, ada cooldown terus harus mati. Kemudian di sini Art Spirit harus lari, ada Echo Slam.
tidak terlalu mendamage, tapi di sini tidak ada mana, ada tendangan di situ yang cukup bagus menghentikan dan double kill untuk si Gyrocopter. Cantik sekali, bagus sekali di sini. 2 ditukar 1 karena tadi juga si Spek dipulangkan di Glimpse, jadi hanya nggak bisa membantu Clash ya, dia cuma membantu Ahon sebentar langsung dipulangin. Cukup bagus dari tim Kaval, apalagi untuk Disruptor di sini. Ya, dari Kaval sendiri sudah memiliki 2 tim yang bisa menjadi kunci dalam peperangan seperti tadi. Ya, terjadi penculikan di sini, di situ orang akan mati. Dibantu oleh Earthshaker meskipun kembali. Ulti digunakan oleh dan harus mati di sekitar sini. Earthshaker kembali maju tanpa mana. Kyopi datang. Ulti dilakukan oleh Zeus, harus mati. Kemudian Ya. harus mati ya di sini. Di sini si Zeus mendapatkan kill mega kill ya, jadi 703. Di sini agak kerugian besar kalau gue bilang untuk Venom, karena si Venom kehilangan ini ya, si Nato Prophet yang bisa dibilang notabene sudah mulai menjadi carry, menjadi hitter, dan 703 gold untuk Zeus sangat membantu dalam mendapatkan item di sini. Dia membuat apa ya, fail Discord. Fail, Mas. Discord di sini. Jadi akan menambah rasa damage ya. Jadi karena memang kombonya bagus, ada Disrupt, ada Cooldown, ada Earthshaker, dan juga ada Spirit gitu. Dengan combo dari Zeus yang menggunakan fail Discord bakal tambah damage-nya double, bisa dibilang 2 kali lipat. Dari tadi saya lihat itu sebenarnya kunci dari tim NXL Kaval bisa. itu disupport dari spiritnya, Mas. Mereka bermain sangat bagus untuk mensupport dan mengcover tim-tim teman-temannya, dan di sini ketika seperti yang terjadi di mid laner tadi, bahkan harusnya yang Zeus mati tidak jadi mati karena support dari Earth Spirit, dan Disruptor pun bisa membalikan Spectre dengan sangat mudah dengan satu skill ulti yang 60 detik. Itu lebih dari 60 detik harus dilawan dengan ulti yang hanya sebentar, Mas. Iya, bener banget di sini. Dan memang sementara sudah ada Blink Dagger juga dari Earthshaker, jadi bisa kombonya bagus. Ada Earthshaker, kemudian ada Earth Spirit sendiri yang bisa membantu karena sudah ada Aghanim di sini dari Earth Spirit di Twitch. Earth Spirit punya Aghanim di sini, dia jadi bisa membantukan lawan dan juga menendang. Hampir bisa dibilang standar tipikal, apalagi dengan Jerax. Kalau misalnya Jerax yang main tambah imbal lagi ya. Jerax yang bermain kemarin kita lihat dia melakukan comeback karena dia bisa membantukan Gyrocopter yang bisa notabene core yang agak menapsu, dan offset langsung ditendang ke Fountain, kick Fountain, dan otomatis mati dan tidak ada buyback di situ. Luar biasa banget permainan dari hero-hero. Di sini dari kedua tim masih mencoba untuk pushing, dan mereka mencari space untuk carry-nya karena carry-nya harus tetap mencari item. Apalagi Spectre di sini baru mendapatkan Secret Relic ya, Mas ya, belum mendapatkan resepnya dan menjadi Radiance. Ya memang kalau sebenarnya sih agak bagus juga kalau gue bilang. Gue lihat-lihat memang agak bagus, Spek sudah bisa relic. Karena dalam 21 menit Radiant's middle dengan skor tower is under 23-10 terjadi cukup banyak clash sendiri, jadi agak imbang. Kecuali kalau misalnya Spek dia di menit segini belum bisa mendapatkan Radiant's item dan middle timnya tower posisinya is kalah, under attack. akan kewalahan, lebih Dyer's kewalahan bottom lagi. tower is under Kemudian di attack. bottom lane kita lihat sudah ada push tower ya dari tim Kaval sendiri di sini. Radiant's middle tower is under attack. Mungkin akan terjadi trading tower di sini ya. Tower atas dari Radiance sudah hancur di sini, tapi tower bawah karena tier 2 masih agak susah dan sudah di 40. Tidak memiliki 40 lagi dari tim Dyer, Mas. Dyer's bottom tower Ya, is under attack. Karena Radiant's middle tower di has sini mendapatkan fallen. ini ya, radiasinya sudah jadi dari Spek dengan mendapatkan tower Dyer's tadi, ini bottom cukup bagus tower kalau gue bilang. has fallen. Kemudian Radiant's top dari tower is under attack. tim Kaval langsung berotasi ke mid. Dyer's bottom tower Rotasi ke is mid under mengincar Natur attack. Prophet, kena visor, kena stun. Ada Echo Slam satu hero Tower saja is yang cukup under bagus. attack. Earthshaker mendapatkan right click terakhir di sini. Jadi well nice untuk menculik seorang Natur Prophet walaupun agak Radiant's sia-sia top melakukan Echo tower is Slam. under attack. Sayang banget, tapi pertandingannya harus dijeda dan tidak bisa ditampilkan di big screen. Ini sangat bisa dibilang ya sayang banget, padahal match ini lagi seru-serunya gitu. Iya, Mas, ini sebenarnya termasuk 2 tim yang bisa memegang piala, menyentuh piala, tapi kenapa justru malah di ini ya, Mas ya? Dyer's Ya, middle tapi nggak tower masalah, is kita under menghormati yang attack. punya acara, tapi kita berharap di lain waktu gitu ya bisa lebih kooperatif lagi untuk melakukan Dyer's middle kegiatan-kegiatan, tower bahkan is kalau perlu under attack. pertandingan-pertandingan yang bisa dibilang dikatakan cukup bagus bisa ditampilkan hingga selesai, kemudian baru acara, ataupun bisa melangsungkan acara terlebih dahulu atau acara nanti setelah event pertandingan selesai. Terutama untuk misalnya ada live musik Dyer's sendiri middle tower akan is bagus under ketika attack. sudah cukup
late gitu. Kemudian di sini ada Feng di batu ditendang cukup jauh, kemudian ada Swap jadi masih bisa selamat. Cooldown di situ commit mungkin hanya melakukan creeping, ada Silent, ada Orchid, ada Hound dengan deck, langsung ada ulti, ada Kyopi juga. Nice, 2 kill untuk Spek dan 3 harus mati, 4 mungkin dan Zeus double kill untuk Kyopi dan juga double kill untuk Spectre. Di sini Spek juga sekarang harus berhati-hati, ada Earth Spirit yang gue bilang agak nafsu tapi mendapatkan kill Spek. Tapi 5 hero harus tim wipe di sini dari tim Kaval, 5 hero harus mati. Well play sekali ya Mas, comeback dimulai dari sini. Mas sudah mulai kelihatan comeback di sini oleh tim Venom. Iya, pada ini comeback Israel sebenarnya, kalau bisa hampir comeback Israel tapi nggak ditampilin karena networknya turun langsung ke arah 1000 di sini. Luar biasa banget. Saya sekali penonton belum bisa lihat comebacknya ini ya Mas ya. Iya, comebacknya nggak ditampilin screen, jadi harus mendekati para player untuk menonton secara langsung. Jadi ya bisa dibilang agak mengganggu pemain juga kalau gue bilang sendiri, kalau gue sebagai pemain agak risih karena agak panas dan agak mengganggu gitu ya. Iya, banyak tatapan tuh sebenarnya gimana ya Mas ya, kurang fokus Mas, terlalu nervous untuk melakukan sesuatu di situ. Ya memang sebenarnya bukan nervous, sebenarnya panas dan ya agak noise, agak berisik, agak mengganggu gitu. Jadi agak kadang agak malu kalau misalnya kita bikin kesalahan itu izin malu gitu kan. Semoga di season 2 kita bisa membuat panggung dan disekat kaca ya Mas ya. Ya insya Allah ya, nanti mungkin akan ada TI yang akan dilangsungkan di Indonesia ataupun mayor ya, jadi nggak mayor Shanghai tapi mayor Indonesia, bisa dilakukan di entah di mana gitu. Yang penting mayor Indonesia, mungkin suatu saat kita bisa saja percaya apapun pasti bisa, tinggal bagaimana manajemen dan juga pengurus-pengurus itu sendiri bisa bersifat netral, bersih dan juga mau memajukan e-sport itu sendiri di Indonesia. Amin. Dan kemarin saya sempat cerita dengan salah seorang teman dari Semarang. Dia dari tim yang ikut bertanding juga hari ini. Dia dari Semarang dan dia mengatakan kalau dia sudah mulai disponsori oleh wali kotanya Mas. Itu sangat kemajuan sekali di Indonesia Mas. Wali kota mau mensponsori tim dari Semarang. Itu sangat gimana ya? Sangat kemajuan untuk sebuah game Dota di Indonesia Mas. Iya, memang bener banget kalau bisa dibilang ya, jarang banget ada sponsor dari Pemkot maupun Pemda ya, karena walaupun sebenarnya sudah disahkan. Oke, sorry, kita potong komit. Ada Sonic Wave, ada BKB tapi jadi masih bisa selamat. Tapi ada Hound di sini dari Spek dengan Radiance tapi hanya mendorong lawan gitu ya. Jadi melakukan save. Oke, kembali lagi dari hal yang kita bahas tadi adalah sponsor atau dibiayai oleh pemerintah. Bisa dibilang hampir sama dengan tim dari Malaysia 123. Dia disponsori oleh negaranya gitu kan. Walaupun masih tahap proses untuk memajukan, cuman ada dukungan yang cukup bagus, ada hal positif yang diberikan oleh pemerintah kepada para atlet-atlet untuk memajukan bakat dan minatnya di sini. Got it. Dan kemarin pun saya sempat kaget Mas. Saya melihat sebuah berita dari website terpercaya yang kita bisa percaya faktanya, bisa terpercaya kabarnya di sini. Dan di Eropa sudah mulai ada pelajaran Dota Mas untuk sekolah dasar dan menengah Mas. Iya, memang sudah ada, dan terlebih lagi kemarin ada yang paling baru adalah di Malaysia atau nggak salah sudah melakukan tim universitas untuk Dota sendiri. Sorry, untuk e-sport. Sudah ada kampusnya Mas. Sudah ada kampusnya untuk e-sport ya Mas. Bukan kampus sebenarnya, ada tim kampus. Jadi kampus membuat suatu tim yang dibiayai oleh kampus, sorry bukan fakultas, kampusnya sendiri. Jadi luar biasa banget dukungan dari para akademisi juga mendukung gitu dengan adanya event olahraga yang bisa dibilang sangat maju. Oke, di mid ada Zeus harus mati di killing spree. Di sini ada comeback kalau kau bilang 26-16, tapi situ ada Visor memblocking ke VG Fullspeed, terkena Silent, tidak ada swipe jadi mungkin mati. Ada Arspir mencoba membunuh satu hero saja, jadi mau nggak mau bisa mendapatkan kill, tapi yes, walaupun cukup lama tapi bisa membunuh si ini ya. Tapi ada glimpse dan harus mati dengan Echo Slam. Terus lompatan yang bagus sekali untuk dari Earthshaker, ini timingnya pas sekali Mas tadi Mas. Ya, memang di sini 2-1 ya. Jadi ya memang pertukaran yang bagus. Tidak ada kehilangan tier dan juga mendapatkan 2 hero di sini cukup bagus sementara karena posisinya bisa dibilang agak comeback. Dengan lihat net worth ada sudah 1000 ke arah Venom. Kemudian XP sudah di bawah untuk tim Venom sekitar 2000-an. Iya Mas, dan di sini mungkin tidak bisa dilakukan 3 atau 4 player untuk melakukan sebuah peperangan, dan mereka sangat membutuhkan Spectre untuk melakukan comeback seperti sebelumnya Mas, karena dia sudah didapat dan mungkin dia akan menabung Vanguard
atau mungkin langsung Heart of Taras ya mas ya. Ya bener banget, karena sebuah kemampuan tapi Yes. cukup bagus di sini Aghanim dari Natur Prophet. Jadi sekarang mungkin Venom akan lebih unggul, kalau gue lihat lebih unggul gitu, karena dengan adanya Aghanim Natur Prophet dia melakukan ulti bisa ngapus 3 line, otomatis bisa melakukan push terhadap 3 line, dan juga dengan bantuan dari spek yang bisa mengcover ke seluruh area. Jadi bisa di split push sebenarnya. 4 hero melakukan clash dengan si Natur Prophet melakukan solo push di bottom lane. Mungkin atas dengan bawah seperti itu biasanya bermain. Mungkin tipe-tipe alias gitu ya. Karena lagi main juga, jadi tipe-tipe alias gitu sini. Tipe-tipe bulldog di sini. Jadi iya, Furionya masih nyoba ini ya, masih nyoba ngeret ya di sini Natur Prophetnya. oke, buat teman-teman gitu ya yang lagi nonton di Twitch, sekadar info saja, Alliance baru saja memenangkan Star Ladder gitu dengan skor 3-0 ya. Oh, 2-0. Jadi BO cuman BO3 jadi 2-0. Dengan 2-0 cukup gampang di sini Alliance memenangkan pertandingan ini. Radiant's middle Notabene tower is under agak susah attack. gitu melawan TI 3, juara TI 3 melawan juara TI terbaru TI 5. Ya kita kembali ke permainan, dari kedua tim masih sibuk untuk ini ya mas, cari space, cari timing yang pas untuk melakukan war di sini. Ya mungkin paling bagus adalah dari si Venom melakukan Rosan untuk push. Tapi tidak ada vision dari tim Venom mas di sini, masih kurang vision tuh untuk melakukan Rosen. Iya, karena di sini mau nggak mau adalah ini ya, perlu banget Aegis untuk ngapus ke dalam supaya bisa paling nggak menyelamatkan atau memberikan health, menghidupkan spek ataupun KOP lagi. Tapi di sini ada pergerakan rotasi dari tim Kaval mengecek Rosan. Sama-sama nggak ada vision, oke baru dipasang vision untuk tim Kaval dan mungkin akan melakukan Rosan di sini. Ya Rosen sudah sedang dilakukan, tapi sepertinya diketahui oleh tim Venom ya mas di sini. Oke di situ, oke ada batu ditendang ke arah Rosan Vegetable Spirit. Oh ada swap, dia mencoba melarikan diri tapi berbahaya. Ada roket, mungkin ada kill di sini Gyrocopter dengan cannon flag dan juga tadi dengan homing missile ya berhasil membunuh. Kemudian di sini, oh teleportasi coba dilakukan oleh Air Spirit tapi Radiant's gagal. top tower is under attack. Jadi mungkin ada Rosan dan Natur Prophet mendapatkan tier kedua di top lane. Jadi pertukaran sepertinya satu hero mati, satu tower dan mungkin akan mengambil Aegis untuk tim Kaval. Ini agak berat ini untuk tim Kaval, mulai agak berat karena Furion sudah bisa melakukan rating sendiri di sini karena itemnya sudah mulai jadi, apalagi Aghanim yang agak merepotkan sendiri karena pertambahan creep hutannya itu lumayan banyak di sini. Ya Dan mungkin. tier 3 sudah tersentuh oleh tim Dire. Iya benar banget. Tapi mungkin Natur Prophet satu lagi ya, item dengan Necromonicon sendiri bakal bagus untuk melakukan push. Dan sekarang KOP sudah punya Aghanim, tapi di sini ada cukup permasalahan kalau gue bilang masih bisa di comeback sama Kaval ketika dia bisa memenangkan clash gitu. Dia defend high ground lebih menguntungkan dibanding untuk melakukan clash di sekitar area atau di bottom lane yang tidak posisi high ground. Dan terutama karena si Gyrocopter sekarang sudah punya MKB gitu. Sudah ada MKB, jadi untuk memberikan damage ke arah spek yang punya miss radius dan juga ada BKB dari 2 hero sendiri bisa tembus. Ya, dan di sini Gyro sudah punya ini ya, Mas, sudah punya travel. Jadi yang punya buyback. Ini dengan network paling tinggi dipegang oleh Gyro-nya ini mungkin agak merepotkan Spectre-nya. Spectre-nya masih dalam peringkat 3 meskipun sudah susah payah mengejar dari peringkat 4 dari bawah, sudah menjadi peringkat 3 di atas. Dan di sini Spectre masih sibuk untuk mencari apa ini? Pangornya belum jadi. Atau mungkin mencari Heart of Taras, tapi dia mungkin. mendahulukan Blacking Bar. Taras mungkin, tapi BKB untuk save Iya. ya. Iya betul sekali, mungkin karena dari 5 tim Kaval itu rata-rata magical ya mas, mungkin PKB sangat berguna sekali untuk melakukan perangan ketimbang Taras duluan. Dan Ya di sini kita lihat dari belakang ada spek, ada Echo Slime 2 hero terkena Spectre, ada Visor 2 hero terkena stun dari batu juga dari Spirit mencoba mengincar, ada BKB digunakan, ada Glimpse ke, ada ulti, ada Hound juga di sini mengincar. Spek coba mengincar ini ya, tapi dengan adanya si Gyrocopter dengan MKB mungkin akan mati. Spectre harus mati, 2 hero harus mati, tidak ada hero mati dari Kaval. Jadi pertukaran cukup bagus dan memang hal yang dibutuhkan oleh Kaval menculik ataupun bertahan di top lane, di high ground. Tapi kebetulan karena dia punya Aegis, jadi mau nggak mau mungkin menculik adalah pilihan utama gitu daripada Aegisnya hilang tanpa melakukan apa-apa.
Iya betul sekali mas. Dan di sini kisah pun tidak hilang mas. Mungkin karena agak kewalahan. Spectre masih bingung mencari posisi timing untuk melakukan haunnya. Mungkin agak kesusu tadi. Tapi menurut saya harusnya sudah dibuka duluan oleh Tuskarnya baru melakukan haun. Tapi mungkin karena kesalahan beberapa temannya belum terjadi komunikasi, mungkin agak ambiar tadi mas, agak bubar tadi. Ya, bisa dibilang tadi keculik karena dia mencoba melakukan push yang memang nggak ada vision gitu ya. Jadi dia begitu ke geng dari belakang dia bingung. Apalagi tadi Echo Slam ya, kalau gue bilang open yang cukup bagus diperlihatkan oleh Earthshaker. Iya, sekarang sudah melakukan pushing ya mas ini dari tim Kaval ya. Iya, sekarang giliran Kaval ya mencoba nge-push karena dia menang kill sebenarnya. Jadi ada peluang, yang penting ada vision. Kalau gue bilang dia butuh vision supaya bisa melihat di mana posisi musuh gitu. Radiant's Ya, bottom tower is under sepertinya attack. mereka masih ragu-ragu untuk maju karena dari Furion sendiri agak merepotkan dengan Oke, di top rankingnya. lane sorry gua potong karena situ Aiki sudah hilang ya, dia dibunuh di situ. Ada swap, gyrocopter, berarti kena tus dan juga agak kena tower tapi ada Mekan, ada right click dan berhasil membunuh tus juga walaupun kehilangan Aghanim. Tapi di situ kita lihat atau Prophet terkurung. Ada ulti dari Disruptor dan juga Kyopi di sini mencoba membantu menyelamatkan Spek dan berhasil melakukan dominating. Gyrocopter mati, si Spirit mati dan juga ada Hound di sini. Dua hero yang gue bilang sekarang ada Spectral Dagger, ada Echo Slam. Nice kill kalau gue bilang untuk si Earth Spirit membunuh Spek ya. Dan juga si Natur Prophet mati jadi tidak bisa melakukan push. Jadi agak bisa dibilang agak seimbang dan agak untung untuk tim Kaval karena tidak bisa dipush oleh Natur Prophet. Iya, dan seperti yang saya bilang tadi mas, kalau haunnya dilakukan agak sedikit lebih lama, tidak terlalu cepat, mungkin bisa menangkan perangan seperti halnya sekarang. Dan seharusnya Spectre tidak realistis secepat itu. Maksudnya seharusnya dia bisa tidak mati mas, karena mungkin dia belum melihat Earthshaker melakukan skill, tapi dia melakukan reality duluan dan itu sangat fatal sekali tadi di sini. Harusnya dia tidak mati mas harusnya. Ya karena kebetulan dia tadi kalau nggak salah menggunakan BKB, jadi mencoba melakukan save, kemudian memfollow up dengan ulti dan merelakan si Natur Prophet mati. Cuman ternyata ada 5 man kalau gue bilang dari Kaval yang sudah siap berotasi dan membantu gitu. Ya, tapi tadi sudah cukup bagus ya, sudah mulai melakukan comeback lagi dari tim Venom sendiri dan mereka mulai menyusul dalam netboardnya. 3 tim dari tim Venom sudah mulai mendekati peringkat atas di sini. Mungkin karena mereka terlalu sibuk farming dari awal ya mas. Iya bener banget karena Spek sendiri ya kalau dibilang-bilang adalah hero yang menyusahkan kalau di late game. Tapi ada hal yang perlu ini juga dipahami bahwa Gyrocopter sendiri sekarang sudah punya Satanic gitu. Walaupun dia nggak punya buyback jadi agak riskan. Kalau misalnya dia mati timnya bisa kalah, tapi ketika dia nggak mati dan bisa mengumpulkan duit buyback lagi mungkin Clash bakal cukup dimenangkan oleh Gyro karena dia punya MKB dan punya Satanic. Jadi darahnya akan menambah lagi dan cukup bagus untuk melawan BKB dari dua hero ya, dari Spek maupun dari Kyopi. Iya, betul sekali mas. Dan di sini dari Asper sendiri sudah mulai menyusul itemnya sebagai solo safe lane dan dia cukup melakukan doing pretty good ya, lumayan baik lah mas. Ada follow yang Dan bagus di di sini situ, ada ulti dulu swap kan? KO, ada swap yang cukup bagus. Kyopi yang di swap memfollow up langsung blink dan dibatu, ditendang, tarik ke belakang, ditendang, BKB digunakan jadi bisa save blink. Hampir saja terculik dari tim Venom di sini. Ini akan mungkin bakal terjadi peperangan lagi karena mereka tahu Kyopi sudah tidak punya BKB di sini. Itu hal yang cukup baik untuk melakukan clash di sini mas. Ya sebenarnya BKB bukan ini ya, sekarang udah bukan di class lagi tapi biasanya untuk save ya, untuk hanya melakukan save karena dia nggak boleh keculik dan juga nggak boleh mati terlalu cepat intinya di sini dari tim Venom sendiri. Oh bisa aja ya benar-benar. Makan, mangan. Oke, balik lagi di game kali ini gue emang cover sendiri. Mungkin ada teman gue di sini. Oke lah. Ya di sini saya pamit dulu mas, mungkin akan digantikan oleh teman Mas Gary sendiri ya. Di sini ada Mas Bobby di sini.
Oke, jadi ada rotasi juga, ada pergantian pemain ya. Di sini ada rotasi pergantian pemain. Kali ini gue ditemani sama co-caster gua, jadi co-caster lama. Jadi mungkin teman-teman sendiri sudah terbiasa dengan kita berdua. Jadi semoga kalian yang nonton nggak bosan gitu ya. Gua bosnya ketemu terus sama si Bang Gary nih, harus ganti nih, kalau nggak si apa ada si SC udah kelar dah. Ya benar banget. Supaya nggak bosan memang harus berotasi, cuman karena berhubung tidak bisa, jadi ya kita lagi gitu kan. It's okay lah, supaya kita terkenal mungkin, dan teman-teman ya berharap nggak bosan juga gitu kan. Yes. Oke Bob, di sini mungkin kalau gue bilang ada sekarang gamenya jadi makin sulit gitu ya. Padahal tadi di awal Kaval sendiri cukup gampang, cuman setelah si Spek mendapatkan Radian jadi agak terbalik pertandingannya. Ya emang menurut gua di sini sempet tadi berbahaya dari tim Venom, udah kelihatan banget itu jaraknya udah jauh. Tapi di sini tim Venom bersikukuh untuk menangkan game ini, dan mereka mempunyai ini ya. Oke, di sini ada Smoke menemukan, di situ ada Fenge ditendang di batu. Cukup cantik, tapi di situ ada Shard. Oh, ada Visor, langsung ada Silent juga mencoba mengincar Fenge full seorang, tapi ya nggak masalah lah karena memang situs juga langsung save dan teman-teman yang lain sudah pada pulang gitu. Jadi mencoba menculik dan memang berhasil cukup bagus mendapatkan satu Radiant's hero. bottom tower is under attack. Dan juga bisa dari Famous Spirit di sini sudah ada buyback sendiri, dan ini menurut gua menguntungkan sih karena masih mengantongi buyback untuk Famous Spirit. Iya benar banget, gak terlalu bermasalah. Cuman di sini si Natur Prophet misalnya dia nggak mati dalam clash agak berbahaya karena dia bisa melakukan push yang otomatis paling nggak satu tower atau satu barak. Ketika tidak ada hero dari tim Kaval, dia bisa mendapatkan menghancurkan satu barak, paling nggak satu paket. Tapi di sini sayangnya Natur Prophet dia bermain dengan Desolator dan BKB ya. Dia tidak bermain dengan tipe push, tapi justru melakukan tipe damage untuk ikut clash. Mungkin ini ingin mencoba item-item baru. Sebenarnya menurut gua kalau misalkan terlepas sebagai pusher di sini lebih cocoknya langsung Octarine, bisa jadi Octarine, bisa jadi Shadow Blade untuk lari. Biasanya seperti itu hero Nathan Prophet yang biasa digunakan oleh si Bulldog. Ya bener banget, the God of Red gitu ya, God Red. Jadi dewa nge-red gitu kan. Dengan permainan langsung Aghanim dan juga Octarine, kemudian bermain dengan Necromonicon sendiri. Tapi di sini beberapa kali Nathan Prophet malah ikut clash dan jarang banget melakukan push. Dia menurut gua di sini lebih si Nathan Prophet itu difokusin memang untuk clash, bukan untuk semacam ya mungkin semacam kayak nge-push, tapi dia tidak memberikan push gitu. Ya mungkin agak kurang pede ya permain dari tim Kaval, dari Venom kurang pede ketika bermain dengan 4 hero untuk nge-push untuk melakukan clash. Dan sekarang dari Arseker sekarang sudah punya Aghanim, jadi bagus banget. Di sini ada Hound dari Spek di mid lane, harus berhati-hati. Disruptor harus mati. Spek menggunakan BKB juga. Di sini ada follow up dari double kill untuk Spek. Kemudian ada follow up di sini dari ada Swap, jadi mungkin menyelamatkan Spek. Di sini ada buyback dari Earth Spirit, langsung buyback dan teleportasi ke ban, menendang, melakukan stun, dan Vega Full Spirit mungkin mati juga. Jadi satu ditukar 2 ya sebenarnya. Dan juga ada buyback di situ. Sangat kurang hati-hati kalau gue lihat dari tim Kaval di sini. Tapi di sini dari Famous Spirit sendiri malah build Aghanim, bukan build biasanya sih untuk minus armor. Jadi memberikan hit ke Air Spirit atau ke Gyrocopter itu mudah banget. Gak ada dis armor sama sekali dari Famous Spirit. Jadi menurut gua agak gimana, kurang gitu loh menurut gua. Ya bener banget, cuman di sini dengan adanya apa ya, gue bilang Aghanim dia bisa save ya, melakukan swap ke creep juga bisa gitu. Tapi juga perlu digarisbawahi Bang, di sini Nethershop bukan hanya Nethershop aja yang dia upgrade, tapi ketika Famous Spirit itu mati, dia bisa kayak loh, ilusinya gitu, ada durasinya kalau nggak salah. Gua nggak lupa durasinya berapa, tapi di situ ya setidaknya bisa membantu rekannya kalau ketika clash dia mati, tapi di situ dalam tanda kutip dia tidak mati gitu. Ya bener banget, hampir mirip dengan WK sebenarnya ya. Oke, di sini ada Rosan kedua coba dilakukan oleh tim Kaval, tapi di situ ada Frozen Sigil ya dari tim Venom. Dan Natur Prophet di sini ada creep di top lane mencoba mendorong
wave dan mendapatkan Radiant's tower, top tapi juga ada tower is kolam dari under Gyrocopter dan juga ada Zeus, jadi cukup gampang untuk menghabiskan creep. Jadi masih agak susah kalau gue bilang bakal cukup lama pertandingan, sudah 43 menit berjalan dan masih santai-santai saja gitu di sini. Dari kedua tim masih kesusahan untuk menyelesaikan pertandingan. Dan memang untuk tower sendiri sama-sama bisa dibilang sama-sama tier 3-nya gitu ya, sama-sama tinggal tier 3. Jadi siapa yang bikin blunder itu yang kalah kalau gue lihat di sini. Bener banget, di sini kelihatan banget dari networknya aja. Di sini udah kayak naik gunung gitu, naik turun, nggak ada habisnya. Di sini nggak ada sampai turun ke berapa, sampai jatuh ke berapa, itu nggak ada. Terus naik turun dan tingkatnya itu cuma statik gitu loh. Di sini jaraknya naik turun ini hanya 6.000, sorry, di sini plus 2.000 ke arah Venom gitu. Ya bener banget, karena memang dari tadi bisa melakukan bagus, tapi mungkin kita akan menyetop suara kita karena sudah kalah. Jadi gua nggak mau capek-capek melakukan casting, jadi mungkin kita akhiri buat teman-teman. Jadi mungkin kita hanya melakukan gambar, tapi mungkin kita balik lagi besok. Semoga tidak ada gangguan dari suara lain yang mengganggu dan juga bisa ditampilkan dengan di big screen tanpa gangguan juga gitu. Jadi buat teman-teman, sampai jumpa di besok hari. Jadi yang ada di Ambarukmo bisa datang lagi besok, maupun yang di sekitar Jogja yang belum datang silakan datang ke Ambarukmo. Dan see you, selamat malam buat teman-teman yang ada di sekitaran Jogja. Selamat malam. Set in stone. 2 innocent lives taken. That worked? That worked! Very not my gratitude. Radiant's top tower is under attack. Thanks. Roshan has fallen to the Radiant. Pull roots and run. Perfect location. Struck down in my pride. You speak not as meet of the Ascendants.
Dire's middle tower is under attack. Dire's structures are fortified. God's gift to the world. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's structures are fortified. Good show. Whole lot of glitter going on here. Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. My voice returns. For this, I gave up immortality? Here we go. Dire's middle barracks are under attack. Radiant's bottom barracks are under attack. Dire's middle barracks have fallen. Radiant's bottom barracks have fallen. Radiant's bottom barracks are under attack. That was impressive. A dominant performance. I am dangerous. Dire's middle tower is under attack. You can't keep me grounded. With me. Ah, no, not again. I'm a pain specialist. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. I return. The wayward path ends where it began. Who fell? Set in stone. Force me into retirement, will they? Radiant's bottom barracks have fallen. Sister shines upon my leaves.
Radiant's middle tower is under attack. Endless grasses. Killing spree. Two down. What rises must... More death. Radiant's top barracks are under attack. Looks like Radiant closed the blast doors. Radiant's top barracks are under attack. Dire's middle tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Where's my pension? No! Dire's middle tower is under attack. Dire's middle tower has fallen. Dire's ancient is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Murdering. Dire's ancient is under attack. Radiant